file untuk PPT-nya ditampilkan. Baik, saya tambahkan terkait dengan agama, politik, dan negara. Sebenarnya ada 3 sisi. Yang pertama subordinasi, yang kedua separasi, dan yang ketiga koordinasi. Baik, slide kedua terkait dengan agama negara. Jika di rata-rata di negara Timur Tengah, Iran dan sebagainya, ini hukum agama menjadi hukum negara. Berikutnya di negara komunis, ini agama dikuasai negara. Baik, permasalahannya dalam masyarakat plural seperti Indonesia, hukum mana yang akan dipakai jika negara berada di atas agama? Negara berada di atas agama. Maka agama mana yang dijadikan sebagai agama negara? Baik, mari kita diskusikan dengan persoalan ini. Silakan yang mungkin memberikan tanggapan, satu orang saja silakan terkait dengan pertanyaan tersebut. Sebelum lanjut ke PPT berikutnya. Baik, jika belum ada, lanjut ke slide berikutnya. Tadi dari sisi subordinasi, berikutnya dari sisi separasi, pemisahan. Jadi negara dan agama terpisah. Ini dari sudut pandang dari sisi separasi. Agama dan negara dan agama terpisah. Agama di wilayah privat, sedangkan negara di wilayah publik. Agama di wilayah privat pribadi, seperti contohnya ketika masalah sholat ibadah, terserah sholat nggak sholat kan urusan pribadi masing-masing. Ya. Ini agama di wilayah privat pribadi, sedangkan negara di wilayah publik sosial. Dari sisi koordinasi berikutnya, koordinasi agama negara, hubungan koordinatif agama di negara diakui sebagai yang memiliki otonomi. Di persoalannya ya, jika tata hubungan agama dan negara mau diatur oleh hukum, siapa yang menyusun hukum itu, negara atau agama? Silakan yang bisa memberikan tanggapan. Dan keyakinan atau hukum agama mana yang mau diakomodir dalam kehidupan bernegara? Silakan yang memberikan tanggapan dari pernyataan tersebut. Kita diskusikan. Jika belum ada, saya lanjut ke slide berikutnya. Baik. Negara agama Indonesia, negara tidak mencampuri masalah keagamaan, tetapi bertanggung jawab melindungi kebebasan masing-masing agama. Berikutnya, agama tidak mencampuri masalah keagamaan, agama tidak mencampuri masalah kenegaraan, tetapi bertanggung jawab meletakkan landasan etis, spiritual, moral, dan sebagainya. Di permasalahan juga negara belum melindungi kebebasan seluruh umat beragama, agama yang terlalu jauh mencampuri masalah keagamaan. Baik, slide berikutnya. Perilaku politik umat beragama. Ini ada 3 sisi. Perilaku umat beragama. Yang pertama dari sisi fundamental, yakni menolak bentuk pemerintahan dan berjuang mendirikan negara agama. Fundamental. Berikutnya taktis reformis. Ini bekerja sama dengan pemerintah untuk memperjuangkan ajaran agama. Berikutnya akomodasionis, yakni penyesuaian dan adaptasi nilai-nilai ajaran agama terhadap realitas, kenyataan, fakta masyarakat Indonesia yang plural. Ini ada 3 perilaku politik umat beragama. Baik, itu sedikit terkait dengan agama, politik, dan negara. Nanti selebihnya bisa dipelajari sendiri. Jika ada yang perlu dikonsultasikan, silakan. Berikutnya, PPT berikutnya terkait dengan wawasan kebangsaan. Ini jamak takhir, karena sebelum UAS saya harus menyampaikan materi-materi yang belum tersampaikan.
Baik, terkait dengan definisi bisa dipelajari sendiri, dibaca sendiri. Berikutnya ada dua aspek wawasan kebangsaan Indonesia. Yang pertama dari aspek moral, berikutnya aspek intelektual. Yang moral ini konsep wawasan kebangsaan adanya, ya ini mensyaratkan adanya perjanjian atau komitmen. Ini moral ya. Jadi tujuannya untuk eksistensi bangsa. Berikutnya aspek intelektual, ini terkait dengan pengetahuan yang memadai mengenai tantangan yang akan dihadapi Indonesia ke depan dan potensi bangsa. Baik, lanjut ke slide ke-7. Slide ke-7 ya. Nilai-nilai wawasan kebangsaan. Nilai wawasan kebangsaan yang pertama pengorbanan, ini kesediaan sebagai warga negara, ini mereduksi kepentingan pribadi, daerah, golongan demi kepentingan bangsa. Berikutnya kesederajatan, ini kesempatan yang sama untuk berperan demi bangsa. Berikutnya kekeluargaan, ini kesediaan untuk menjalin hubungan harmonis di antara sesama anak bangsa. Baik, berikutnya slide ke-9. Tujuan wawasan kebangsaan. Tujuannya yang pertama bangsa yang kuat, rukun, bersatu, berdaya saing tinggi, sejahtera. Berikutnya terjaganya sejarah kebangsaan Indonesia dan cinta NKRI. Baik, berikutnya slide ke-11. Ini yang perlu dipelajari juga terkait dengan 4 pilar kebangsaan. Misalnya ada soal sebutkan 4 pilar kebangsaan. Yang pertama Pancasila, yang kedua UUD 45, ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Nanti dijelaskan Pancasila itu apa, UUD 45 apa, Bhinneka Tunggal Ika itu apa, NKRI dan sebagainya. Silakan dipelajari sendiri. Baik, berikutnya terkait dengan problem masyarakat, problem pemerintah Indonesia, bisa dibuka slide yang korupsi dan kemiskinan. Ini masalah problem masyarakat, pemerintah Indonesia dan sebagainya. Baik, korupsi dan modifikasi perilaku. Slide kedua, teorinya David M. Kelmer. Teorinya mengatakan yakni korupsi tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi. Ini teorinya David. Berikutnya teorinya Centuria, itu penyalahgunaan kekuasaan pemerintah untuk keuntungan pribadi. Berikutnya teorinya Hussein Alatos, ini tindakan yang meliputi penyuapan, pemerasan, dan nepotisme. Sedangkan transparansi internasional, ini penyalahgunaan kekuasaan, ini kekuasaan dipercayakan, dan keuntungan pribadi, baik sebagai anggota keluarga, pribadi, teman dekat, dan sebagainya. Ini beberapa teori. Berikutnya, slide berikutnya, slide ketiga. Baik, ketika dipercaya menjabat sesuatu, kemarin yang sempat viral, ini terkait dengan pemerintahan di Indonesia, Mensos, dan sebagainya. Ketika dipercaya menjabat sesuatu, ini adanya berikutnya ada pengkhianatan kepercayaan, terus penyalahgunaan kekuasaan, mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan. Berikutnya, slide berikutnya. Ini saya beri gambar seperti itu ya, terkadang di depan baik tetapi di belakang ini berkhianat dan sebagainya. Ini seperti topeng. Jadi unsur-unsur yang dapat menentukan sesuatu dapat dianggap sebagai korupsi. Yang pertama, melawan hukum. Berikutnya, memperkaya diri sendiri atau orang lain. Berikutnya, merugikan keuangan perekonomian negara. Berikutnya, slide berikutnya ya. Prinsip anti korupsi. Yang pertama, transparansi. Yang kedua, akuntabilitas. Berikutnya, aturan main dan kewajaran.
Baik, langsung slide ke-7. Beberapa penyebab korupsi. Yang pertama, komitmen pemerintah. Yang kedua, diskriminasi hukum. Yang ketiga, mental menerabas. Ini saya ambil dari beberapa buku teori dan sebagainya. Teorinya Kunchoro-Ningrat. Berikutnya, korupsi bukan aib. Ya, tapi terkadang sampai saat ini masih ada membudaya dan sebagainya. Berikutnya, kontrol sosial longgar. Berikutnya, nilai kejujuran kurang mendapat penghargaan. Berikutnya, kurangnya keteladanan dari pimpinan. Dan berikutnya, ukuran status sosial dari kekayaan, jabatan, tahta, dan sebagainya. Ini beberapa penyebab korupsi. Berikutnya, slide berikutnya ya. Alternatif solusi. Ini sebelum membahas alternatif, ya. Kemarin sempat ada pilkada dan ada juga yang belum jadi kepala daerah, akhirnya mengalami stres, gangguan mental. Ini juga tugas psikolog, ya, bagaimana mengatasi dan menangani kepala daerah yang gagal. Calon kepala daerah yang gagal juga tugas kalian juga. Berikutnya, alternatif solusi. Perilaku anti korupsi melalui pendidikan. Berikutnya, penanaman nilai-nilai budaya luhur. Ini kejujuran, budaya malu, disiplin, kesederhanaan, dan daya juang. Berikutnya ini karakter insting, ini saya ibaratkan untuk birokrasi dan aparat penegak hukum. Ya, terkadang penegak hukum tetapi juga melanggar hukum. Nah, hanya tidak dihukum dan sebagainya, ini juga masalah problem ya. Berikutnya transparansi perencanaan program penganggaran. Berikutnya keadilan hukum. Slide berikutnya ya, singkat. Modifikasi perilaku korupsi. Yang pertama, self management, modeling, reward enforcement, action, dan sebagainya. Bisa dipelajari sendiri. Slide berikutnya. Baik, ini yang minta pendapat, pengamatan kalian sebagai mahasiswa, agen perubahan bagi bangsa, agar bangsa ini lebih baik dan maju. Pendapat kalian, yang pertama jelaskan menurut pendapat Anda ini terkait dengan mencegah kasus korupsi yang di Indonesia sampai saat ini masih terjadi. Dan ini juga yang belum terciduk KPK juga banyak. Ya. Dan sebagainya. Baik. Nah, ini saya minta pendapat kalian. Berikutnya, soal berikutnya ini terkait dengan menangkal gerakan radikal. Berikutnya, mencegah penyebaran berita hoax. Ini yang mengancam ketahanan nasional. Jadi ketiga kasus tersebut ini mengancam ketahanan nasional. Solusinya bagaimana? Saya minta pendapat Anda. Berikutnya soal kedua, yakni bagaimana menjadi psikolog yang Pancasilais. Minta tanggapan kalian. Saya minta tolong Noval atau penanggung jawab mengkoordinir untuk pengumpulan tugas. Jadi tugas dikumpulkan sebelum UAS. Insya Allah UAS minggu depan. Jika tidak ada halangan. Baik, berikutnya, PPT berikutnya. Maaf karena jamat akhir agak banyak ini yang akan saya sampaikan. Terkait dengan penegakan hukum. Ya, penegakan hukum di Indonesia. Baik. Ada hukum tertulis, tidak tertulis, dan hukum dimensi sosial. Yang tertulis ini hitam di atas, ada hitam di atas putih. Tujuannya hukum apa? Ini untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikutnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia di bawah 60%. Maaf, ini belum saya update untuk tingkat kepercayaan yang sekarang. Yang dulu ini 60%.
Berikutnya, hukum tidak menjadi panglima tetapi menjadi alat politik maupun alat kekuasaan. Berikutnya, permasalahan diawali di peradilan dengan faktor utama mafia peradilan. Baik, isi hukum yang pertama hukum privat, hukum publik. Untuk hukum privat yakni hukum yang melindungi kepentingan pribadi perorangan. Berikutnya hukum publik yakni hukum yang melindungi kepentingan umum dan negara. Berikutnya langsung slide ke-6, slide ke-6 ya. 5 pilar penegakan hukum dengan baik. Yang pertama instrumen hukum, yang kedua aparat penegak hukum, yang ketiga faktor warga masyarakat, berikutnya faktor kebudayaan, berikutnya sarana dan fasilitas. Baik, berikutnya upaya penanggulangan. Yang pertama perbaikan sistem rekrutmen, promosi pendidikan, terutama ya pelatihan, mekanisme pengawasan. Berikutnya peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas, berkepribadian, dan bermoral tinggi. Berikutnya peningkatan kesejahteraan aparat. Baik, itu sedikit yang dapat saya tambahkan dan saya sampaikan. Insyaallah UAS minggu depan. Sistem UAS ujian lisan. Ujian lisan nanti lewat video call. 7